datang kembali di Airbus episode 5. Oke semuanya, perkenalkan nama aku Andrian Juliandi. Nama aku Eva. Aku Anissa. Oke, jadi di episode kali ini kita akan nemenin teman-teman ngebawa ke International Bus, National Bus, dan Entertainment Bus. Jadi ini nih para key speakernya, nanti diikutin ya. Selamat datang kembali di Airbus episode 5 dengan judul Here we go again. Oke, nah kenapa nih judul kita episode 5 ini Here we go again? Something's wrong kah atau apa? Kenapa nih? Iya, jadi kita karena kembali lagi ya ke kampus ini gitu kan, dari yang Sistem kuliah yang hybrid ya, jadi kayak Iya. here we go again man, kita harus coba suasana baru lagi. Awalnya tuh udah nyaman kan nih? Ya, dari awal nih, dari pertama kali masuk kuliah kita online terus Iya. kan. Nah, sekarang udah mulai lagi mulai sistem hybrid di mana kita belajar yaitu separuh sesinya, separuh dari total pertemuannya dengan Harus ke offline. kampus, separuhnya harus ada juga yang online. dari Iya. luring gitu. Membingungkan sih ya. Harus pasang badan banget sih. Iya, iya. Perasaan kalian gimana nih sebagai mahasiswa yang hybrid yang harus jadi merantau dari daerahnya gitu? Iya. Gimana rasanya? Ya, setengah excited, setengah berat Berat hati hati, ya. juga karena dipaksa gitu kan, harus mau Dipaksa keadaan. Oh. Kita jadi kayak mahasiswa nasionalism Iya. sekali. Keren ya. Kalau Nisa perasaannya gimana Nisa? Kayak berat sih, soalnya kita kan nggak terbiasa nih buat offline dan kita harus jauh dari rumah, jauh dari orang tua, mulai lagi belajar gimana sih Homesick ya gitu. Iya. Sebenarnya bukan harus belajar, memang kita nggak pernah offline ya sebelumnya. Benar banget. Tiba-tiba udah ada adik tingkat gitu kan, kayak deg-degannya beda gitu ya cuy. Oke, other than that, kita harus fokus lagi nih ke Airbus kita. Jadi Airbus kita kayak biasa ada 3 segmen. Yang pertama itu ada ngebahas international bus ya, kedua national bus, dan yang ketiga itu ada entertainment bus. Oke, mungkin kita langsung aja Eva. Iya. Eva ambil alih ke international bus. Oke guys, jadi di segmen pertama ini kita masuk ke international International bus. bus. Nah, kita mau bahas tentang perubahan nama-nama. Tapi perubahan nama-nama apa nih menurut kalian? Nama apa Apa nih? nih? Nama admin SIO kan? Oh, iya. Nama apa? Nama doi? Apa? Nama Nama apa ya? Internasional, yang internasional karena ini international bus. Organisasi internasional, ada yang Berbeda berubah. nama OI, Oh, bukan. nama Oke. negara. Oh iya benar. Negara, benar ya? Negara. Oke. Tapi kita mau ke negara mana nih ya? Kita kalau paling kita kenal negara balon udara yang dengan Kapadokia gitu, tahu nggak? Negara apa? Iya, Iya. kamu jahat mas. It's my weakness. Pokoknya iya. Iya. Di Turki ya. Iya, benar. Kita mau bahas Kenapa Turki? perubahan nama Turki menjadi Turki loh guys. Turki ya? Udah Jadi- resmi ya? Iya. Tapi meskipun belum diterapkan secara resmi karena belum ditetapkan melalui PBB gitu ya. Tapi di negara Turki itu Oke. sendiri sudah mencanangkan seperti produk-produk barang ekspor mereka supaya nama Turki itu memang sudah resmi dibikin jadi Turki. Kayak di surat perjanjiannya tuh nggak Turki tuh nggak sah lagi harus Turki. Soalnya di barang-barang mereka tuh made in Turki Oh. sekarang gitu. Itu proses ya ada awal biar semuanya terbiasa kali ya, salah Nah. satu caranya. Alasannya itu tentu ada dong ya kenapa namanya itu Hmm. dibuat, tapi Erdogan sendiri presiden dari Turki Turki. ini mengatakan di speech-nya, pidatonya itu perubahan nama Turki jadi Turki ini lebih supaya lebih merepresentasikan budaya mereka, peradaban sama nilai-nilai bangsa mereka gitu. Oke. Terus nih, guys, Mhm. kalau kita kaitin ya sama dengan Turki ini, kalau ini English kita search ini googling itu yang keluar kapun. Ayam Turki. Iya. Oh, kapun. Oh, jadi diganti gitu. Turki ya, biar yang nggak keluar tuh bukan ayam kampung. Iya, lagi. jadi kan kayak Oh. itu agak bikin jadi lelucon negara mereka itu, jadi bagian dari
sebuah nama itu kan penting banget ya, identitas dari negara itu ya. Apalagi kan? negara. Iya. Apalagi negara sebesar Turki kan ya. Iya. Dan gak hanya itu, kalau kita lihat dari kamus Cambridge Dictionary itu tuh arti dari Turki itu artinya sesuatu yang gagal, orang bodoh gitu. Jadi Maknanya tuh beda juga iya, ya. negatif. Jadi kan ya reputasi sebuah negara dari nama itu penting kan. Jadi sehingga nama ini dirubah jadi Turki itu jadi bagian alasan juga sih aku rasa gitu Iya. ya. Karena di media-media juga menyampaikan begitu. Oke, masuk akal. Berarti Turki sekarang diubah jadi Turki. Turki, ya? iya. Jadi kita sebagai masyarakat internasional, Mhm. yuklah kita bantu Turki Membranding namanya, juga. Branding lagi. supaya dapat diterima secara publik ya. Kita boleh lah. Oke, Nah, tadi aku dengar juga nih, Turki itu beasiswanya juga pakai nama Turki ya, bukan nama Turki. Iya ya. Gitu guys. udah mulai dirubah juga ya, biar Iya. Brandingnya bisa dari macam-macam hal gitu. Jadi perubahan nama itu dari Turki jadi Turki itu emang supaya tujuannya untuk memberi citra yang lebih positif nih di Turki gitu. Oke, tadi kan aku dengar dari Pak nama-nama negara, berarti ada banyak nih list Iya. dari apa? Ada apa aja nih selain Turki? Iya, kalau sebenarnya bicara negara kayak Persia jadi Iran itu juga ada perubahan nama, terus Burma jadi Myanmar, Ceylon jadi Sri Lanka gitu ya. Jadi ya itu ada alasan-alasan tertentu yang tentunya sangat penting ya perubahan itu dilakukan oleh sebuah negara. Berarti kalau bisa kita tarik kesimpulan lagi, alasan beberapa negara yang tadi Eva sebutin untuk merubah nama itu berarti bisa jadi satu, karena pengen mencitrakan identitasnya lebih baik. Iya. Yang kedua ini merepresentasikan Negaranya. negaranya dengan budaya yang mereka miliki. Iya. Gitu ya. Yang ketiga mungkin ada juga tergantung kondisi sistem politik di negaranya ya, tergantung leadernya atau pemimpin itu bisa juga nggak sih berubah? Kayak negara kita sendiri juga, Indonesia kan juga punya banyak proses yang panjang ya sampai namanya Indonesia dari Hindia Belanda. Ya gitulah, dengan alasan ya melawan kolonialisme gitu sampai Ya. akhirnya nama kita jadi Indonesia. Indonesia. Yang sangat merepresentasikan Sabang sampai Merauke ya guys. Iya, benar. Ngomong-ngomong tentang international bus nih, ada satu informasi international bus yang urgent banget di tahun 2022 awal. Itu tentang, ini berita sedih ya bagi kita. Tentang apa tuh? Spill. Invasi Rusia ke Ukraina. Waduh, itu bisa jadi puncak perang dunia ketiga ya, Iya. kadang-kadang gitu. Nah, itu permasalahannya apa deh? Teman-teman pasti pada ngikutin kan? Bisa Iya. bantu jelasin gimana tuh? Nah, invasi Rusia ke Ukraina ini dimulai sejak deklarasi Putin pada tanggal 24 Februari 2022 lalu, di mana Putin mendeklarasikan bahwasannya Rusia akan melakukan invasi ke Ukraina. Dan hal tersebut disebabkan oleh kedekatan antara Ukraina dan juga NATO. Nah, Oke. kenapa nih Rusia jadi sensi kalau Ukraina Dekat dekat sama sama NATO? NATO? Nah, ini disebabkan karena Rusia ini merasa terancam ketika Ukraina yang berbatasan langsung dengan Rusia, apalagi dekat dengan ibu kota Rusia, dan tentunya mengancam stabilitas dari Rusia sendiri. Oke, kalau kita lihat dari sejarah, Ukraina ini kan sebenarnya pecahan USSR ya, yang Iya. tadinya Rusia yang gede USSR itu, dia salah satunya kan. Iya. Nah, mungkin itu juga yang menjadi faktor kenapa adanya rasa ingin memiliki Ukraina dari Iya, Rusia. Rusia. Karena dulu dia memang sempat bergabung dengan USSR ini, dan kayak ya kalau bisa negara, kan Ukraina kecil kan cuy, kayak Rusia segini, Ukraina segini. Kenapa enggak gitu kalau Rusia mau invasi? Mungkin itu pemikiran orang Rusianya kan dari militernya. Nah itu dia urgensi kasus yang sedang terjadi di awal tahun 2022. Kita doakan sama-sama semoga perang ini cepat mereda ya. Semoga bisa dapat titik terangnya dan Amin. jangan sampai perang dunia ketiga deh. Iya. Karena ini tentang Keselamatan banyak orang ini Iya. udah kan perang sekarang udah pakai misil, bukan Iya, yang benar. Iya. senjata yang tembak-tembak aja gitu sih. Oke deh, kita lanjut lagi ke National Bus. Oke, langsung aja National Bus. Kira-kira apa nih yang lagi booming di Indonesia sekarang ini? Ada yang tahu nggak sih? Apa ya? belakangan sih
G20 tuh booming deh, kayak di pinggir jalan tuh rata-rata iya benar sepanjang. Nah iya, jadi G20 ini merupakan yaitu Group of 20 di mana Indonesia pada tahun ini terpilih menjadi presidensi G20. Bangga. Keren banget ya, karena itu kesempatan KTT ya. KTT Iya. tahun ini di Bali. Iya, Iya, itu acara puncaknya nanti. Nah, G20 sendiri merupakan salah satu kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan negara-negara lainnya, yaitu terdapat 19 negara dan satu kawasan yaitu Uni Eropa. Nah, kerjasama ini fokus dalam bidang ekonomi, kemudian pembangunan berkelanjutan. SDGs, Iya. anak HI gitu pelajarannya. Nah, jadi G20 ini sebenarnya forumnya tuh bakal apa sih, kayak bener-bener ngebahas perekonomian dari setiap negara ini, dan kenapa harus dibahas sih menurut kalian perekonomian kita saat ini dan yang akan datang? Kenapa tuh? Harus Nah, dibahas? kan G20 ini diutamakan di bidang ekonomi, yaitu tentunya untuk membangun ekonomi negara-negara yang menjadi anggota dalam G20 ini. Iya benar dong. Dan awalnya itu sebelum G20 kan itu dilatar belakangi karena G7 itu gagal ya, mengecewakan untuk menjadi dengan forum yang solusi. buat solutif. Iya. Jadi karena satu itu gagal ya G7. untuk ekonomi Jadi dunia gitu ya. dibuatlah G20. Yes. Nah, G20 ini sendiri ditujukan untuk membangun perekonomian, apalagi saat ini dunia sedang menghadapi di mana kondisi Krisis pandemi. ya pandemi COVID-19. Jadi kita butuh ya kayak buat forum, kayak semua negara tuh diskusi langkah-langkah apa nih yang harus kita lakuin buat apa sih? untuk melakukan pemulihan lagi. Pemulihan ekonomi. Nah iya gitu. Nah, jadi di sini Indonesia memilih 3 kunci pemulihan ekonomi, yaitu yang pertama yaitu penguatan arsitektur kesehatan global, yang kedua transformasi digital, dan yang ketiga transisi energi nih. Jadi yang penting-penting banget di Iya, masa yang urgent banget ya, ya. di masa ini. Berarti menurut kalian dalam G20 ini itu sebenarnya kita juga bisa kan merepresentasikan Indonesia, kayak mengenalkan Indonesia ke negara-negara yang akan Iya. datang gitu. Tapi tau nggak sih? Kakakku ada diundang di situ loh. Dalam forumnya Iya, jadi Keren banget. jadi jubir. juru bicaranya. Iya, mau dia juga itu kakakku. Memang mirip ya. Ini pengakuan sepihak sih. Aku kaget punya. Oke deh. Jadi National Bus habis itu kah? Masih ada nih, Ada lagi. tentunya Indonesia berkontribusi dalam G20 ini untuk memperoleh dampak-dampak positif, di mana Indonesia berusaha untuk melakukan peningkatan ekonomi melalui penerimaan dari devisa negara lain. Selain itu, di bidang politik Indonesia juga mendapatkan kesempatan untuk bekerja sama dengan berbagai negara lainnya di dunia. Dan yang ketiga yaitu menunjukkan bahwa Indonesia ini terbuka untuk bisnis dan juga peluang pembangunan. Wah, berarti itu bring good impact juga Iya. bagi Indonesia sebagai presidensi Tuan rumah. tuan rumah dalam G20. Bakal berdampak banget ya kan. Kita bisa nunjukin budaya kita. Ini kesempatan emas gitu Iya, ya. logonya keren ya. Iya, Kayak wayang. ya. Iya. Tapi itu juga ada Etnik Indonesia iya, banget ada ya. kawung di situ. Banyak keren banget sih. Yang tentunya udah dipersiapkan matang logonya. Apalagi diadakan di Bali nih, pusat pariwisata di Indonesia pada tanggal 15 sampai 16 November nanti. Oke. Kita lanjut ke segmen yang gak kalah seru dari berita-berita internasional, yaitu Entertainment Buzz. Oke, di Entertainment Buzz kali ini kita akan ngebahas sebuah film fenomenal nih yang rilis di Netflix baru-baru ini. Dan dia ini masuk ke top 10 lah, tapi top 7 atau top apa aku lupa, kayak
penayangan internasional. Gila. Keren ya? Itu. Emang bahasa apaan sih? Kok bisa? Kalau bahasa Inggrisnya itu filmnya namanya Photocopia. Oh, itu Yes. dari Cahaya. Keren banget kan. Jadi itu sebuah film ya teman-teman. Iya. Ini tuh sangat menarik karena dia ngambil angkat plotnya tuh dari orang kuliah kayak kita, jadi relatable lah. Apalagi juga dia ngangkat isu yang sangat hangat nih, yaitu tentang KS, kekerasan seksual di kampus. Nah itu kalau kita nonton nih, itu sebenarnya kita agak miris ya, karena fakta yang di lapangan tuh nyata lah kayak gitu. Iya, benar-benar. Kayak beneran terjadi di dunia Iya. nyata. Jadi kekerasan seksual tuh nggak cuma hanya di kampus, atau maksud saya pihaknya tuh nggak cuma dari pihak petinggi kampus, tapi Iya. juga ada dari teman-teman kita sendiri. Iya, gitu. dari organisasi. Dan kita sebagai penyintas bisa merasakan di film itu kayak kebingungan yang Iya. dirasakan, Tertekan, trauma, dibungkam. shock, ya dibungkam, harus melakukan apa tuh kayak salah aja Iya, kan bawaannya. benar. Apalagi kalau dapat lingkungan yang pertemanan yang kurang baik, Iya. keluarga yang kurang mensupport, itu Iya. kayak tekanannya cuma diam sendiri yang Iya. kita rasakan. Nah, tapi yang keren juga di Photocopia ini itu menurutku adalah bagian ending filmnya. Iya. Gimana nih ending Ya, filmnya? Eva udah nonton dong? Nonton. Bisa belum nonton? Belum nih, harusnya Harus nonton sih. Sama teman-teman yang nonton ini harus nonton sih. Di Netflix langsung ya, Iya, jangan dibacakan. kalau tidak direkomendasikan Iya. melalui bacakan. Boleh penasaran tapi yang berimpact gitu loh, jangan yang apalagi ini film yang nembus penghargaan Iya, internasional. benar. Harus Ya, apresiasi banget. lewat. Menonton dengan cara yang baik gitu. Iya. Nah, tadi aku mau bahas nih endingnya. Menurut aku sebagai orang yang cukup suka nonton film, endingnya itu kayak beribu makna bagi aku. Karena Iya, benar. mengingat kasusnya kekerasan seksual, yang pada nyatanya tuh kayak kasus kekerasan seksual tuh nggak bakal tergubris Iya. di Indonesia, di lingkungan kampus apalagi. Karena kampus yang menahan citranya supaya nggak Jatuh. Iya, nama baik Nah, kampusnya. jadi kalau aku gambarin di endingnya itu kayak gak jelas gitu. Dari kasus yang kita ikutin dari awal sampai akhir itu kayak nasib si korban tuh gimana. Iya. Tapi dengan bantuan teman-temannya yang luar biasa, dia tuh kayak ngehamburin sebuah lebaran, Lebaran. gitu, sebuah sesuatu dengan Mesin fotokopi. itu menurutku tuh meaningful banget sih, Iya, karena keren banget. itu menggambarkan bahwa sistem yang nggak kuat menolong, jadi kayak ya udah we move with ourselves. Yes. Kayak tanpa teman-teman kita itu kita juga berat kan sebenarnya, tapi Yeah. di scene itulah menjelaskan bahwa kita memang bergerak sendiri di Indonesia dalam melawan kasus kekerasan seksual. Secara hukum itu susah banget. Susah banget ya. Iya, Nah, dibuktikan. untungnya teman-teman kita sebagai mahasiswa tuh paham kan, pasti ngebantu. Jadi buat teman-teman kalau ada yang mengalami kasus kekerasan seksual, Iya. jangan takut. Kami tidak menyarankan kalian untuk menghadapi itu sendiri. Cobalah cari teman dekat dan bercerita, jangan disimpan sendiri. Karena kalau teman-teman simpan sendiri, itu impactnya ke teman-teman Iya. sendiri hancur gitu. Iya. Gak seru, jangan sampai deh begitu. Pasti ada orang yang care sama diri Iya, teman-teman. pasti. Oke, jadi semoga buat kita belajar dari Iya. Penyalin Cahaya ini Iya. ya. Semoga buat teman-teman yang sedang berjuang menegakkan kasus kekerasan seksual ini, semoga dilancarkan, semoga dimenangkan. Amin. We stand with victim. Oke. Ya, we stand with victim. Oke. Oke, teman-teman. Itu dia pembahasan kita panjang lebar dari Airbus episode 5. Tadi udah international bahas, Eva bahas Tentang perubahan nama dari Thailand dan Turki ya, oke. Dari Nisa juga national bahas udah bahas Ya, apa? udah bahas G20 G20 Presidensi Indonesia. Ya, dan di entertainment kita juga udah bahas tentang Penyalin Cahaya dan kasus kekerasan seksual yang ada di film. Oke, baik teman-teman, mungkin itu aja Airbus kita episode 5 kali ini. Bagi teman-teman yang tertarik, boleh pencet like-nya biar Airbus kita ini terus berjalan ya. Api-api. Komen api-api. Jangan lupa. Kami membutuhkan api-api semangat dari teman-teman nanti. Oke. Oke, teman-teman, see you episode 6. Bye-bye. Bye. Kami mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa. buat teman-teman yang sedang berpuasa dan bingung ingin berbuka dengan yang manis-manis pakai apa? Salah satunya bisa pakai local latte varian popcorn latte. Atau juga pakai rasa kopi gula aren. Nah, ada juga varian andaliman latte.
Ketiga varian lokal latte ini bisa teman-teman dapatkan di toko-toko